Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada subtema 2. Tapi sebelumnya mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak, kita masuk pada subtema 2. Temanya yaitu subtemanya pengalaman bersama temanku. Mari kita pelajari bersama-sama. Seperti biasa, kalian perhatikan pembelajaran yang Bu Farida sampaikan. Setelah selesai, kalian perhatikan, nanti kalian ulangi dan kerjakan soal-soal yang ada pada pembelajaran pertama di buku paket kalian. Mari kita baca ya. Pengalaman bersama teman. Aku punya banyak teman. Banyak teman sangat menyenangkan. Aku dapat bermain dengan teman. Bagaimana denganmu? Apakah kamu suka berteman? Apa saja pengalaman bersama teman? Tentunya kita semua akan senang bila punya banyak teman. Dan banyak sekali permainan yang bisa kita lakukan bersama teman, dan termasuk itu saat bermain bersama teman adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Tapi untuk saat ini kita semua harus bersabar karena kondisi masih belum memungkinkan, kita belum boleh bermain bersama teman. Masuk pada pembelajaran pertama. Ayo mengamati. Ayo amati gambar di samping ini. Bella dan teman-teman jenguk Dinda. Dinda sudah 2 hari sakit. Maaf Dinda, baru sempat menjenguk, kata Bella. Ya, terima kasih, jawab Dinda. Dinda senang dijenguk teman-teman. Itulah pengalaman Bella dan teman-teman saat menjenguk Dinda sakit. Nah, ini adalah menceritakan pengalaman Bella saat menjenguk Dinda yang sedang sakit. Kini ku tahu, pengalaman adalah peristiwa yang pernah kita alami. Setiap hari kita mengalami berbagai peristiwa. Pengalaman ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, pengalaman itu adalah peristiwa yang kita alami sendiri. Setiap hari kita melakukan kegiatan, itu merupakan suatu pengalaman. Nah, pengalaman itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Bawahnya, ayo jawab. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan jawaban yang tersedia. Nah, ini ada pertanyaan, ada kalimat rumpang, kalimat yang belum sempurna. Kita diminta menyempurnakan dengan menambahi kata yang ada, dan kata-kata yang pilihan kata-katanya sudah tersedia. Kita baca dulu pilihannya. Senang, buku harian, menjenguk, menyenangkan, pengalaman. Oke, kita kerjakan bersama ya. Nomor 1, peristiwa yang pernah kita alami disebut pengalaman. Isi nomor 1. Nomor 2, pengalaman ada yang titik-titik dan ada yang tidak menyenangkan. Berarti isinya pengalaman ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Isi nomor 2 adalah menyenangkan. Dan nomor 3, Bella biasa menulis pengalaman hariannya pada buku harian. 4, ketika Dinda sedang sakit, teman-teman
Ulangi, ketika Dinda sedang sakit, teman-temannya datang menjenguk. Isi nomor 4. Nomor 5, teman yang dijenguk akan merasa senang. Nah, ini isian dari soal halaman 43. Lanjut ke halaman 44. Ayo bercerita. Pernahkah kamu meminta maaf dan mengucapkan terima kasih? Tentunya kita semua pernah minta maaf dan pernah berterima kasih. Ceritakan secara lisan kepada kenapa kamu minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Nah, kalian ingat-ingat pengalaman kalian, kenapa kalian harus minta maaf dan kenapa kalian harus mengucapkan terima kasih. Bisa kalian ceritakan pada Bunda. Nomor 2, coba amati gambar di bawah ini. Ceritakan di depan kelas. Ceritakan di depan kelas 1 pengalaman yang pernah kamu alami seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada 4 gambar. Gambar pertama sedang bermain di pantai. Gambar kedua melihat kebakaran. Gambar ketiga bermain layang-layang di lapangan. Gambar keempat menolong teman yang jatuh saat naik sepeda. Nah, dari 4 gambar ini mungkin ada salah satu yang pernah kalian lakukan. Nah, yang mana silahkan ceritakan. Misal, kalian pernah bermain layang-layang di lapangan, maka buatlah ceritakan pengalaman kalian saat bermain layang-layang. Atau kalian pernah menolong salah satu temanmu yang jatuh dari sepeda, ceritakan pengalaman itu. Silahkan. Nah, ini ceritanya berarti silahkan ceritakan secara lisan. Jadi kalian bisa mengingat-ingat peristiwa itu terjadi kapan, di mana, peristiwanya seperti apa. Bisa diceritakan secara lisan. Silahkan kalian bercerita kepada Bunda atau kepada kakak adik kalian. Lanjut di halaman 45. Ayo membaca. Bella dan Badi lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella dan Badi berjalan di trotoar. Bella lihat beberapa orang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella jadi ingat pesan ibu. Di jalan kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, ini pengalaman Bella pada suatu ketika Bella itu saat mau pergi sekolah, dia melihat seorang pemuda terserempet sepeda motor dikarenakan menyeberang jalan tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Ini merupakan pengalaman Bella dan Badi. Kini ku tahu, aku selalu hati-hati berjalan di jalan raya. Aku akan menyeberang jalan pada tempatnya. Nah, dari peristiwa ini mengingatkan pada kita bahwa kita harus selalu hati-hati saat berjalan di jalan raya. Andai kita harus menyeberang di jalan raya, gunakan tempat penyeberangan yang ada. Mungkin bisa penyeberangan seperti pada gambar ini, atau kalau tidak ada, kalian harus mencari zebra cross. Nah, disitulah tempat kita untuk menyeberang jalan biar
selamat dari kecelakaan. Halaman selanjutnya, ayo jawab. Isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan cerita di atas. Pilih jawaban yang sesuai. Nah, dari bacaan pengalaman Bella dan Buddy tadi saat melihat peristiwa kecelakaan di jalan raya, kita diminta mengisi melengkapi kalimat di bawah ini. Nomor 1, oke, kita baca dulu pilihan katanya. Terserempet, kecelakaan, menolong, jembatan, pemuda. Nah, sebelum menjawab kita harus membaca pilihan dari kata yang harus diisikan. Dan kita baca nomor 1. Oke. Bella dan Buddy melihat peristiwa kecelakaan. Isi nomor 1. 2. Orang-orang berlari titik-titik seorang pemuda. Orang-orang berlari untuk menolong. Nah, isi nomor 2. Nomor 3. Pemuda itu jatuh karena titik-titik sepeda motor. Terserempet. Ini isi nomor 3. Nomor 4. Pemuda itu seharusnya menyeberang di titik-titik penyeberangan. Di jembatan penyeberangan. Ini nomor 4. Kemudian nomor 5, orang-orang menolong pemuda itu. Ini isi nomor 5. Isi nomor 5. Oke. Selanjutnya bawahnya. Ayo lakukan. Setiap orang pasti pernah mengalami pengalaman yang tidak terlupakan. Coba tulis pengalaman tidak terlupakan yang pernah kamu alami. Kamu pasti punya pengalaman yang masih kamu ingat sampai saat ini. Sekarang kalian diminta mengisi, diminta untuk menuliskan pengalaman yang tidak terlupakan. Setelah itu kemudian ceritakan di depan kelas. Nah, bagaimana caranya untuk mengingat-ingat pengalaman yang tidak terlupakan itu? Caranya kita dengan menjawab pertanyaan yang di bawah ini. Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa membantu menceritakan pengalaman itu. Nah, sebelum kalian menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan, kalian bisa mengisi di sini. Nomor 1, pengalaman apa yang kamu alami? Silakan ditulis pengalaman apa yang tidak terlupakan, masih kamu ingat. Itu tulis pengalaman tentang apa. Nomor 2, kapan pengalaman itu terjadi? Nah, kapan? Silakan diisi. Nomor 3, di mana pengalaman itu terjadi? Tempat terjadinya pengalaman itu di mana? Kemudian nomor 4, bagaimana perasaanmu saat mengalami pengalaman itu? Nah, tulislah di sini. Mungkin pengalaman yang tidak terlupakan itu suatu pengalaman yang menyenangkan atau bisa jadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi untuk menjawab soal ini, untuk menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan, setiap anak pasti berbeda-beda karena setiap anak itu kadang berbeda pengalamannya. Setiap anak itu pasti berbeda peristiwa yang dialami. Jadi nanti jawaban di sini setiap anak bisa berbeda-beda. Kemudian halaman selanjutnya, ayo dengarkan guru membaca dongeng berikut. Ini ada sebuah dongeng yang berjudul Singa yang Sombong. Gambar yang pertama, Suma adalah singa yang sombong. Ini adalah Suma, singa yang sombong.
Suma berkata, "Aku si raja hutan, semua takut padaku." Suma sering mengejek Tiko sang tikus. Nah, ini Suma mengejek Tiko. "Hai Tiko, tubuhmu kecil. Kamu tidak akan bisa melawanku." Itu kata Suma. Kemudian si tikus kecil menjawab, Kamu sombong sekali, Suma." Suatu hari Suma masuk perangkap pemburu. Suma berteriak minta bantuan. "Tolong aku terperangkap." Tiko mendengar teriakan Suma. Tiko segera menolong Suma. Tiko telah menyelamatkan Suma. Kemudian karena Suma sudah diselamatkan oleh Tiko, maka Suma mengucapkan, "Terima kasih Tiko sudah menolongku. Maaf selama ini aku sering mengejekmu." Dan Tiko menjawab, "Tidak apa-apa Suma, teman selalu siap menolong." Nah, dari cerita ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita itu tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong kepada siapapun, karena pasti pada suatu saat kita juga butuh pertolongan orang lain. Dan ayo lakukan. Beri tanda centang untuk perilaku terpuji. Beri tanda silang untuk perilaku tercela. Nah, kita di sini ada 5 kalimat diminta untuk memberi centang untuk sikap yang terpuji dan memberi silang untuk yang tercela. Oke, kita kerjakan bersama. Nomor 1, Suma berlaku sombong kepada teman. Nah, ini termasuk perilaku tercela, kita silang. Nomor 2, Tiko mau memaafkan Suma. Ini perilaku terpuji, kita centang nomor 2. Nomor 3, Suma sering mengejek Tiko. Nah, ini juga contoh perilaku yang tercela, disilang nomor 3. Nomor 4, Tiko mau menolong Suma. Ini nomor 4 contoh perilaku terpuji, maka kita centang. Nomor 5, jika diejek harus membalas mengejek. Nah, ini juga contoh perilaku yang tercela. Kita tidak boleh dendam sama teman. Kalau ada yang mengejek, maka kita nasihati. Jangan kita malah membalas mengejek. Maka jika kita diejek harus membalas mengejek, itu termasuk perilaku tercela. Maka kita silang. Bawahnya, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan tepat. Ini antara percakapan si Suma, singa yang bernama Suma, dan tikus yang bernama Tiko. Suma berkata, Aku minta maaf sering mengejekmu Tiko. Aku maafkan Suma. Terima kasih kamu telah menolongku. Tidak apa-apa, teman selalu siap menolong. Oke, dari percakapan ini kita lanjutkan. Ayo menulis. Tulis kalimat permintaan maaf Suma kepada Tiko. Tulis pula pemberian maaf Tiko kepada Suma. Nah, kalimat permintaan maaf Suma kepada Tiko adalah yang ini. Nih,
Aku minta maaf sering mengejekmu Tiko. Itu kalimat permintaan maaf Suma kepada Tiko. Kemudian kalimat pemberian maaf Tiko kepada Suma itu untuk mengisi yang bawah ini. Nah, aku maafkan kamu Suma, itu jawaban Tiko. Nanti silahkan kalian isikan di sini kalimat permintaan maaf Suma ini, tulis di sini. Kemudian kalimat pemberian maaf Tiko yang ini silahkan tulis di sini. Nah, ini tulis di sini, yang ini tulis di sini ya. Lanjut halaman 49. Oke, sekarang ayo berlatih. Lingkari kata-kata yang tepat. Nah, ini ada 5 soal. Dalam setiap soal itu ada dua kata, ada 2 kata yang harus kamu pilih untuk menentukan jawaban yang benar. Nah, ini karena kalian suruh melingkari, maka suruh memilih 1 jawaban yang tepat dari setiap soalnya. Nomor 1, contohnya mau minta maaf merupakan tindakan. Nah, tindakan terpuji apa tercela? Silahkan kalian pilih. Nomor 2, tidak mau meminta maaf adalah sikap yang sopan atau yang sombong. Nanti yang benar yang kamu lingkari. Saat bermain kita harus mematuhi, melupakan, atau mematuhi aturan bermain. Nomor 4, aturan bermain mencegah terjadinya. Nah, aturan bermain itu mencegah terjadinya persahabatan atau pertengkaran. Kamu pilih yang benar, dilingkari. Nomor 5, mentaati aturan membuat permainan menyenangkan atau membosankan. Nah, nanti bagian yang ini nanti silahkan setelah dikerjakan, setelah dilingkari jawaban yang benar, kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Kemudian bawahnya, ayo mengamati. Bella dan teman-teman mengamati gerak hewan terbang dan pepohonan tertiup angin. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Ceritakan pengamatan yang kamu temukan. Nah, di sini kalian diminta mengamati suatu gambar. Ada gambar apa sajakah di lukisan ini? Ya, silahkan kamu sebutkan. Ini ada lingkungan sekitar rumah. Gambar apa saja kalian sebutkan. Kemudian sebaliknya halaman 50. Ayo lakukan. Gerakan di alam dapat menjadi ide tarian. Beberapa tarian menirukan alam. Contoh tarian itu adalah tari merak. Nah, dari gerakan alam itu bisa menjadi ide suatu gerakan. Dari gerakan alam itu dapat menjadi ide gerakan suatu tarian. Contohnya tari merak. Nah, tari merak ini adalah menirukan gerakan burung merak. Yang bawahnya. Sekarang peragakan gerakan di alam. Lakukan gerakan-gerakan pada gambar. Ikuti dengan gerakan tangan yang sesuai. Nah, ini adalah gerakan tarian yang
menirukan gerakan alam. Gerakan pertama adalah gerakan kupu-kupu. Nah, ini adalah gerakan kupu-kupu, yaitu menari mengikuti gerakan seekor kupu-kupu yang terbang. Nah, tangannya ini diumpamakan sebagai sayap kupu-kupu. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan burung terbang. Nah, ini juga tarian yang menirukan gerakan burung terbang. Tangannya juga ini menirukan gerakan sayap burung yang sedang terbang. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan gerakan tunas bambu. Nah, gerakannya seperti ini. Tangannya menguncup di atas seperti tunas bambu. Kemudian gerakan yang keempat adalah gerakan pohon tertiup angin. Nah, ini pohon kalau tertiup angin dia berdiri tegak tapi bergoyang ke kanan dan ke kiri. Nah, nanti silahkan kalian di rumah menirukan keempat gerakan ini. Gerakan kupu-kupu, gerakan burung terbang, gerakan tunas bambu, dan gerakan pohon tertiup angin. Silahkan kalian peragakan di rumah. Bawahnya, ayo berkreasi. Cari gerakan alam lain yang dapat kamu temukan. Peragakan gerakan itu di depan kelas. Nah, di sini kalian kalian mencoba suatu gerakan yang berasal dari alam selain keempat gerakan ini. Kamu mau meniru gerakan apa yang bisa untuk sebagai ide untuk gerakan tarian? Misal nanti kamu menirukan gerakan kelinci, boleh. Menirukan gerakan katak yang loncat, atau menirukan gerakan kijang, boleh juga. Nah, anak-anakku, demikian tadi untuk pembelajaran pertama dari subtema 2 sudah kita selesaikan. Tinggal nanti setelah kalian selesai melihat video ini, kalian ulangi lagi dengan membaca dan mengerjakan yang ada di buku paket kalian pada pembelajaran pertama subtema 2. Dan Bu Farida ingatkan bahwa yang dikumpulkan, yang dikirim ke Google Classroom adalah halaman 49. Yang dikirim cukup satu ini, silakan nanti dikirim ke Google Classroom. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Pesan Bu Farida, nurut pada ayah bunda di rumah, tetap semangat walaupun masih harus belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan tadarusnya. Oke anak-anak, marilah pelajaran pada pagi ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.